Begitu juga kalau seandainya orang yang terjatuh kepada perbuatan kufur ini menyembelih, maka sembelihannya ini adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Kita umpamanya umat Islam, kalau mau makan daging ayam, sapi, kambing, ini kan harus dengan sembelihan yang benar. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi. Yang menyembelih seorang muslim umpamanya, atau seorang kitabiah. Kemudian juga harus memutus jalur makanan dan jalur nafas. Ada syarat-syaratnya seperti itu. Tidak boleh misalnya mau makan ayam, ayamnya langsung dibanting gitu aja, tidak boleh. Atau mau makan ceker misalnya, mie ayam, kemudian langsung ambil ayam, kakinya dipatahkan, diambil, dimakan. Tidak bisa seperti itu. Harus ayamnya disembelih terlebih dahulu dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Di antaranya adalah penyembelihnya ini harus muslim. Alhamdulillah kalau kita di Indonesia, kita di mana orang Islam banyak. Orang Islam banyak. Jadi ke pasar leces pun juga jelas itu yang menyembelih orang Islam, karena di sini lingkungannya umat Islam. Tapi kalau kita misalnya di Bali, agak susah. Biasanya di sana kalau enggak makanan-makanan orang sana, binatang-binatang yang tidak dihalalkan, kayak babi misalnya, nah itu ya harus nyari penyembelihannya orang Islam. Atau di luar negeri, itu jangan ketika kita dapat daging sapi memang halal, ayam memang halal, tetapi lihat dulu siapa yang menyembelih. Kalau yang menyembelih bukan orang Islam atau disembelih oleh muslim, itu tidak halal. Tidak halal. Lah ini orang yang terjatuh kepada perbuatan kufur, kalau dia nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kambing, maka sembelihannya ini bangkai, tidak bisa dimakan. Seperti itu. Kemudian kalau ayahnya meninggal, jadi misalnya ada anak terjatuh pada perbuatan kufur, bapaknya muslim, maka anak yang murtad ini tidak bisa mewarisi. Atau sebaliknya, ada orang muslim, anak-anaknya Islam semua, kemudian sebelum meninggal dia murtad, maka di sini hartanya tidak bisa diwarisi oleh anak-anaknya yang muslim. Seperti itu. Kemudian kalau dia murtad juga, mati dalam kondisi seperti itu, belum sempat bertaubat, maka di sini tidak boleh disolati, karena dia bukan seorang muslim. Tidak boleh disolati. Jadi yang disolati itu siapa? Adalah orang muslim. Tidak hanya itu, kalau seandainya sudah selesai diurus, misalnya dimandikan segala macam, tidak boleh juga dimakamkan di pemakaman umat Islam. Kenapa? Ya karena dia bukan orang Islam. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah ketentuan hukum yang berlaku bagi orang-orang murtad. Kalau mati dalam kondisi murtad, maka ketentuannya seperti itu. Kalau selagi masih hidup dan belum bertaubat, belum kembali ke dalam agama Islam, maka ketentuan hukum Islam seperti itu. Walaupun negara kita menjamin kebebasan orang untuk pindah ke agama lain, tapi secara hukum syariat seperti itu hukumnya. Nah, jadi itu terkait konsekuensi yang berlaku bagi orang yang terjatuh kepada perbuatan riddah. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya kewajiban kita umat Islam untuk melaksanakan segala kewajiban, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat fitrah atau zakat mal bagi yang sudah berkewajiban. Jadi melaksanakan segala kewajiban-kewajiban, dan juga meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah kepada kita ketika untuk melaksanakan sholat ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat ya berarti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, perkara yang membatalkan ditinggalkan. Jadi tidak cukup hanya sekedar ikut-ikutan, harus belajar. Karena apa? Pernah saya ceritakan, seingat saya di sini, pada zaman itu di masa Rasulullah ada seorang sahabat masuk ke Masjid Nabawi, ke masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau masuk ke masjid di mana Rasul berada. Kemudian sahabat ini tidak langsung menjumpai Rasulullah, tidak langsung sowan kepada Rasulullah, tapi sahabat ini sholat terlebih dahulu. Sholat Allahu Akbar, sholat seperti yang dia ketahui. Sholat, lah Rasul tahu, dikira Rasulullah orang ini sudah pandai sholatnya. Ternyata
Salatnya ada yang salah, ada yang keliru. Kemudian orang ini datang kepada Rasulullah. Rasul mendapatkan ilham dari malaikat bahwasanya orang ini salatnya ada yang keliru. Kemudian Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kamu salat lagi. Salat kamu tidak sah. Kemudian orang itu salat lagi. Sama kayak yang pertama tadi. Salat seperti yang ia kerjakan pertama kali tadi. Kemudian datang lagi ke Rasulullah. Rasul mengatakan hal yang sama. Kamu salat lagi. Salat kamu masih belum sah. Sampai 3 kali. Di kali ketiga orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Kanjeng Nabi, saya ini tidak bisa kecuali yang sudah saya kerjakan. Ajari saya wahai Rasulullah." Kemudian Rasul mengajarkan tentang tata cara sholat yang benar. Nah, dari sini para ulama mengajarkan bahwasanya orang itu kalau mau mengerjakan sholat harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, perkara yang membatalkan ditinggalkan, seperti itu. Karena apa? Dalam sebuah hadis disebutkan, "Rubba qaimin laisa min qiyamihi illa sahar, wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Banyak, kata Rasulullah, banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya rasa lelah dan ngantuk. Jadi orang sholat malam gitu ya, ibadah tapi ibadah atas asas kebodohan. Dasarnya kebodohan, nggak belajar. Sholat sekedar sholat gitu saja, tidak belajar sebagaimana mestinya. Maka di sini dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dia hanya mendapatkan rasa ngantuk dan capek. Dan banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya ju' wal 'atash, rasa haus dan rasa lapar. Nah, ini artinya apa? Kita harus belajar, harus memastikan sholat kita ini benar apa salah, puasa kita ini benar apa salah. Lah ini bagaimana caranya? Tidak cukup hanya sekedar meniru-niru. Oh, kiai itu seperti itu. Karena kadang boleh jadi kiai itu melakukan seperti itu ada kasus tersendiri yang itu beda dengan orang lain. Misal ada orang sholat duduk, kemudian ditiru. Lah, tidak bisa otomatis seperti itu. Mungkin dia sholat duduk karena dia nggak mau berdiri. Padahal sholat wajib, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau orang nggak mampu boleh duduk. Lah ini nggak bisa asal-asal meniru-meniru seperti itu, nggak bisa. Harus belajar, harus disempat-sempatkan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Apakah semua hal terkait keagamaan? Enggak. Kadar tertentu dalam beragama. Sekiranya orang itu salatnya sah bagaimana? Sekiranya orang itu toharohnya, wudunya ini sah bagaimana? Mandi wajibnya sah bagaimana? Puasanya sah bagaimana? Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak butuh waktu lama. Sebentar. Orang misalnya kalau mau ambil course itu, ambil waktu misalnya sehari 2 hari daurah misalnya, selesai. Salat yang benar seperti ini, ikut kajian cepet gitu, enggak apa seperti itu. Jadi tidak harus mondok lama 3 tahun, 6 tahun, tidak syarat. Kalau mau silakan ikut kajian. "Ustadz, bisa nggak saya ngaji tentang sholat cepat Ustadz? 1 jam, 2 jam selesai. Sholat itu seperti ini. Atau tanya langsung, "Ustadz, sholat yang benar seperti apa?" "Oh, yang pertama Bapak ini harus punya wudhu. Wudhu ini rukunnya ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka itu ini, kemudian membasuh tangan." Dijelaskan, ini yang harus dibasuh ini sama ini Pak, dengan air yang suci mensucikan. Kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki dari ujung jari-jari sampai mata kaki, kemudian urut 6, selebihnya sunnah. Kemudian kalau sudah punya wudhu ya, ini harus dipenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya menghadap kiblat. Kemudian juga sudah masuk waktu menutup aurat, harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Kemudian ya, rukun yang pertama adalah niat sholat. Nah, kemudian setelahnya takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian bisa langsung rukuk. Rukuk itu gini loh Pak, menjadikan ke arah kiblat kita seperti letter L misalnya. Kemudian setelahnya i'tidal, bangun dari rukuk, kemudian sujud 2 kali. Setiap rakaat seperti itu. Lah, cepet bisanya itu. Orang apalagi kita setiap hari pasti mudah memahaminya.
Beda kalau haji kan harus praktek dan seterusnya. Butuh waktu agak lama, mudah sebenarnya, sama-sama mudahnya, cuman butuh waktu lebih agak lama. Nah ini kalau orang mau menyempatkan bisa itu, bisa. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ini nggak perlu waktu lama dan seterusnya. Supaya apa? Untuk menggugurkan kewajiban kita. Karena kewajiban kita sholat. Lah sholat tidak asal sholat, tapi harus dengan ilmu. Kewajiban kita puasa. Puasa tidak asal puasa, tapi harus dengan ilmu. Supaya kita ini melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang meninggalkan kewajiban? Memang tidak sholat sama sekali, atau tidak puasa sama sekali. Dia tidak ada halangan, tidak ada udzur. Kalau ibu-ibu perempuan mungkin setiap bulan kan ada itu tamu datang itu kan dalam tanda kutip, sehingga tidak sholat, udzur. Tapi kalau laki-laki tidak ada. Lah kalau ada orang tidak sholat, bagaimana itu anggota keluarga yang lain? Dinasihati. Ayah misalnya menasihati anaknya, seperti itu. Seorang suami misalnya menasihati istrinya dan seterusnya. Jadi kalau anak tidak sholat jangan dibiarkan. Di pembahasan sebelumnya atau di pembahasan yang akan datang itu disebutkan bahwasanya orang tua itu punya wewenang untuk memukul anak kalau dia meninggalkan sholat ketika usianya 10 tahun. Jadi wajib memerintahkan sholat. Kalau anak misalnya usia 7 tahun, mumayyiz, di sini orang tua punya kewajiban untuk memerintahkan anak sholat. Anaknya tidak wajib sholat, tapi orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya dari dua jalur ayah atau jalur ibu, punya kewajiban untuk menyuruh sholat. Kalau anaknya tidak sholat tidak dosa, tapi orang tuanya kalau nggak nyuruh atau nggak mewakilkan, ya dia berarti kewajibannya belum gugur. Dan kalau sudah usia 10 tahun, kalau seandainya meninggalkan sholat, itu orang tua punya wewenang, punya hak untuk memukul. Tapi ya memukul dengan pukulan yang mendidik, dengan pukulan yang ada efeknya, ada efek jerahnya. Bukan ditinju, di smackdown, disakiti, dipatahkan tulangnya, bukan. masuk ranah KDRT nanti, kekerasan dalam rumah tangga, bukan seperti itu. Jadi pukulan yang mendidik. Jadi kalau ada orang tidak mengerjakan kewajiban, maka yang tahu harus menasehati, amar ma'ruf nahi munkar. Atau mengerjakan tetapi dengan cara yang salah. Misal ada orang masuk ke sini, kita tahu ya bosnya arah kiblatnya kan ke arah sana. Kemudian kok arah sana misalnya. Jangan dibiarkan dengan dalil wis jarno, sing penting ibadah, sing penting niatnya. Enggak cukup. Niat itu cukup, kita ini diperintahkan oleh Allah, niat kita baik, amal kita juga baik. Tidak hanya niatnya yang baik. Orang misalnya mencuri, niatnya untuk bersedekah, bagaimana itu? Apakah diterima oleh Allah? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini diperintahkan dua hal. Diperintahkan untuk berbuat baik dan niatnya baik. Tidak cukup salah satunya. Orang berbuat baik tapi niatnya jelek. Misalnya ngasih uang tujuannya biar tujuannya riya misalnya, supaya dihormati, supaya dipuji-puji. Nah ini tidak baik, ini niat seperti ini. Riya namanya, syirik kecil, tidak boleh. Jadi yang diperintahkan adalah dua, perbuatan yang baik dan niat yang baik. Jadi kalau ada orang mengerjakan ibadah salah, keliru, karena rukunnya kurang atau syaratnya kurang, maka yang tahu, yang mengerti harus mengingatkan. Dan kalau kita punya power, orang tua misalnya kepada anak, suami kepada istri misalnya, atau istri kepada suami, karena ini istrinya ini istri yang hebat misalnya, jadi bisa ya, ayo sampean sembayang nih, gak sembayang kok kata masakno misalnya. Atau kalau nggak sholat nanti sudahlah, nggak usah ke kamar, tidur di luar aja misalnya. Nah ini diperintahkan seperti itu, diingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau punya power kekuatan tangan, dengan tangan. Kalau enggak, dengan lisan. Kalau enggak mampu dua-duanya, maka kita ingkari dalam hati. Ya wis lah, orang ini enggak bisa dikasih tahu. Sudah dikasih tahu berulang kali tapi enggak ada hasilnya. Ya sudah, kita ingkar dalam hati. Kita ingkar bahwasanya apa yang dikerjakan oleh orang ini adalah perbuatan yang tidak benar. Seperti itu. Jadi itu kewajiban kita, mengerjakan seluruh kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib itu pengertiannya adalah
sesuatu yang diperintahkan oleh Allah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan berdosa. Sedangkan haram adalah kebalikannya, apabila dikerjakan berdosa dan bila ditinggalkan karena mencari ridha Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas mengenai thaharah.